Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Aditya Willem membongkar anggaran Anies Baswedan. Jadi sumber saya ini dari YouTube. Jadi Aditya Willem ini pernah mendapat informasi terkait dengan perencanaan anggarannya itu, sehingga ditampilkannya kepada masyarakat. Antara lain yang tidak menurut dia tidak kurang pas, yaitu merencanakan anggaran ballpoint saja sampai 100 miliar lebih per tahun. Demikian juga lem Aibon direncanakan 80 miliar per tahun. Itu baru 2 poin, belum lagi poin-poin yang lainnya, tapi terus ditutup katanya. Jadi inilah Andi Willem ini sebenarnya, Aditya Willem ini ingin anggaran itu semua jatuh kepada rakyat, jangan kepada aparat pemerintah atau DPRD. Jadi Aditya Willem ini waktu dia melakukan itu, ada yang mengadukannya kepada bagian kode etik DPRD DKI. Karena Aditya Willem katanya melanggar kode etik dalam pembahasan anggaran. Jadi inilah saya lihat. Tetapi Aditya Willem ini siap dengan resiko, dengan jabatan yang duduki sebagai anggota DPR, apapun yang terjadi siap menanggung resikonya itu. Jadi dia juga siap menanggung resikonya. Mengkritisi anggaran yang bernuansa korupsi seharusnya tidak salah, justru harus didukung guna menyelamatkan uang negara itu untuk dikorupsi pihak-pihak tertentu, dan seharusnya uang itu harus jatuh kepada tangan rakyat semua lewat pembangunan. Tetapi kenyataannya demikian. Suatu anggota DPRD harus terbuka dalam perencanaan anggaran dan penerapan anggaran itu. Seharusnya sebelum anggaran disahkan, DPRD seharusnya disampaikan kepada masyarakat dulu dan terbuka dan ikut mengawasinya dan mencermati selaku anggota DPRD terkait dengan anggaran negara itu. Dengan adanya kode etik membahas anggaran katanya tidak boleh terbuka, itu harus dibahas di dalam anggaran, bagian anggaran. Ini sama saja menurut saya kode etik untuk menciptakan kerjasama negatif, dalam arti kerjasama korupsi antara Gubernur DKI dengan DPRD, sehingga masyarakat tidak tahu apa yang dianggarkan di situ. Seharusnya menurut saya, jadi sifatnya kode etik itu harus dihilangkan, diganti dengan transparansi, keterbukaan dalam membahas anggaran. Kalau sudah dibahas anggarannya baru tetapkan. Setelah ditetapkan baru laksanakan DPRD, pemerintah daerah. Jangan sembunyi-sembunyi membahas anggaran itu dengan berbagai alasan. Tetapi sifatnya alasan itu hanya ingin menutup-nutupi perbuatan yang tidak baik, yang sifatnya syarat dengan perbuatan korupsi nantinya. Makanya anggota DPRD semua baik, selalu melakukan membahas anggaran secara tertutup dan juga baik. Ini sama saja ini menutup-nutupi untuk kerjasama dalam melakukan perbuatan korupsi dengan pemerintah daerah. Dan hal ini sebenarnya harus dirubah, ini sistem yang demikian ini. Seharusnya masyarakat harus diikut sertakan dalam mengawasi penyelenggaraan anggaran itu, dan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunannya harus diawasi oleh masyarakat agar tidak ada yang bocor keuangan negara itu. Jadi ini yang saya lihat. Jadi harus didukung ketransparansi. Harus ada ketransparansi dalam perencanaan anggaran itu. Dan juga harus dikaitkan anggota masyarakat umum sebagai anggota masyarakat yang diwakili sebagai DPRD,
Jangan hanya DPRD saja sebagai wakil rakyat yang ikut membahasnya. Untuk melihat keterbukaan perencanaan anggaran itu harus melibatkan masyarakat secara langsung untuk mengetahui perencanaan anggaran itu. Jangan ada sifatnya perencanaan anggaran yang sifatnya tersembunyi. Katanya dikaitkan dengan kode etik. Kode etik dan katanya harus lewat panitia anggaran membahasnya itu. Nah, inilah menurut saya tidak benar. Seharusnya sifat kode etik itu diganti dengan transparansi, keterbukaan dalam membahas anggaran antara pemerintah daerah dengan DPRD secara dengan langsung dan juga secara langsung masyarakat umum ikut mengawasinya. Sehingga terjadilah perencanaan anggaran itu yang tepat sasaran, tepat dari para penggunanya juga nantinya. Jadi tidak ada anggaran itu yang bisa dikorupsi lagi. Karena anggaran itu semuanya kan untuk rakyat juga, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi saya menginginkan sebenarnya kode etik pembahasan anggaran itu harus diganti dengan ketransparansi, keterbukaan dalam membahas anggaran. Demikian juga dalam penerapan anggaran itu harus terbuka semua demi menjaga perbuatan-perbuatan korupsi yang dilakukan aparat pemerintah daerah maupun anggota DPR. Sekian dan terima kasih.